Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aku anak soleh. Pasti semua anak ingin menjadi anak soleh kan? Soleh berarti baik. Jadi anak soleh artinya anak yang baik. Ciri-ciri anak soleh yaitu yang pertama, jujur. Jujur artinya lurus hati atau tidak berbohong. Misalnya dengan berkata apa adanya. Kemudian tidak curang, misalnya dalam permainan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Anak yang jujur akan disayang oleh Allah. Kemudian ciri yang kedua yaitu amanah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meneladani perilaku beliau. Misalnya, rajin belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan menjaga nama baik orang tua, guru, dan sekolah. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita anaknya. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Jadi sudah sepantasnya kita hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian patuh dan hormat kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, sekarang beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Di antaranya yaitu yang pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya. Kemudian rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Kemudian sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Dan jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua setelah sholat. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Dengan adanya guru, kita bisa menulis dan membaca. Jadi, sudah sepantasnya kita hormat dan patuh kepada guru. Nah, berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru, yaitu saat bertemu dengan guru, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian bersalaman dengan mencium tangannya. Jangan lupa memperlihatkan wajah yang berseri-seri.
Kemudian saat berbicara dengan guru, yaitu kita harus berbicara dengan santun, suaranya tidak terlalu keras dan tidak memotong pembicaraannya. Kemudian saat guru memberikan tugas atau PR, hendaknya kita selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu dan tidak bermalas-malas dan mengeluh. Kemudian yang keempat, santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Kemudian berikut beberapa contoh sikap santun kepada teman, yaitu yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu teman. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang saat berbicara dengan teman. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa dan meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.